Kita tahu ya, akhirnya gitu ya government shutdown sudah berakhir di AS. Nah, tapi kalau misalnya dari Mas Elvan sendiri melihatnya bagaimana sih ini mungkin dampaknya terhadap rupiah juga? Apakah ini bisa menjadi momentum gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia? Iya, sebetulnya memang kita menyambut kabar baik gitu ya dari berakhirnya government shutdown yang terlama sepanjang sejarah pemerintah Amerika Serikat ya, 43 hari. Dan kalau kita lihat memang sepanjang periode 43 hari penutupan pemerintahan Amerika Serikat tersebut, kalau kita lihat pergerakan daripada indeks harga saham global maupun domestik kita, kemudian juga dari sisi pergerakan dolar Amerika Serikat itu sendiri, sebetulnya sepanjang periode tersebut justru mengalami kenaikan ya. Oke. Kalau kita lihat Wall Street cukup sangat kuat gitu dalam periode tersebut, bahkan terus mengalami all time high-nya walaupun beberapa hari ini cukup terkoreksi gitu ya. Tapi kalau secara 43 hari tersebut overall masih naik. Dan kalau kita lihat dari sisi dolar Amerika Serikat itu sendiri, kita lihat di indeks dolar Amerika Serikatnya di XY itu juga sepanjang 43 hari penutupan tersebut mengalami penguatan hampir 2%. Oke. Jadi memang ini cukup anomali gitu ya kalau kita melihat berkaca di flashback di 2018-2019 ketika penutupan juga di era Trump juga, itu justru dolar Amerika Serikat itu melemah. Namun kali ini di XY justru mengalami penguatan sebaliknya gitu. Dan kalau kita lihat implikasinya kepada dalam negeri kita kan memang cukup terlihat di rupiah. Kalau kita lihat rupiah kita sepanjang beberapa waktu kebelakangan ini memang sedikit bisa dikatakan tertekan gitu ya. Bahkan sudah menembus level 16.700 walaupun masih bergerak di ya level-level tersebut ya. Artinya masih naik dan turun di level-level 600 sampai 16.700. Dan kalau saya melihat memang dari pengaruh pada pelemahan rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat tersebut. Jadi memang kondisi Amerika yang shutdown yang sudah selesai ini perlu kita cermati lagi ke depannya akan seperti apa dampaknya bagi pasar keuangan tanah air. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat anomali tersebut gitu? Apa yang membuat keadaan sekarang itu terkesan berbeda gitu dengan yang terjadi pada tahun 2018-2019 ketika shutdown juga saat itu? Ya, kalau saya melihat salah satu yang menjadi pembeda paling besar adalah suku bunga The Fed ya dan arahnya. Dan jadi kalau kita melihat memang di sepanjang penutupan kemarin itu sempat sudah dua kali The Fed itu kan memangkas suku bunganya terakhir di FOMC Oktober lalu. Namun memang keputusan di Oktober itu The Fed memangkas suku bunganya 25 basis point lagi. Cuman kalau kita melihat dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Jerome Powell ya, Ketua The Fed Jerome Powell itu justru menunjukkan sikap yang berhati-hati nanti di sisa tahun ini ya. Berarti di FOMC Desember yang mana sedikit menutup kemungkinan akan pemangkasan suku bunga lanjutan. Jadi memang hal itu tuh langsung direspon pasar bisa dikatakan sedikit negatif ya, terutama bagi nilai tukar. Jadi kalau kita melihat memang setelah The Fed itu memangkas suku bunganya, justru di XY ini mengalami kenaikan. Itu kan salah satu anomali ya. Dan ya itu disebabkan oleh ekspektasi ke depannya yang justru memang The Fed ini akan sedikit berhati-hati dan cenderung untuk menahan suku bunganya. Jadi memang sepertinya 50 basis point sepanjang tahun ini itu sudah bisa dikatakan final gitu, tidak akan ada lanjutan. Jadi memang itu yang membedakan kenapa di penutupan kali ini sedikit berbeda, sedikit anomali ya. Dolar Amerika Serikat menguat lebih disebabkan daripada ekspektasi The Fed yang sedikit menutup kemungkinan untuk menahan suku bunga. Oke, selalu bagaimana nih implikasinya dengan harga emas? Ya, kalau kita lihat memang emas ini kan sudah mencetak rekor gitu ya, all time high dan sepanjang tahun ini performa itu sangat-sangat apik gitu, sangat baik. Dan tentu kan penyebab daripada kenaikan emas itu sendiri kan banyak ya, salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita melihat kondisi shutdown kali ini kan juga sebetulnya menciptakan adanya ketidakpastian baru. Namun dengan kondisi yang sudah mulai dibuka kembali, otomatis ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastian global. Artinya dalam hal ini adalah ketidakpastian dari ekonomi Amerika Serikat. Gitu ya. Karena kalau dengan penutupan pemerintahan ini yang masih berlanjut misalnya, dan itu kan menghalangi banyak sekali indikator-indikator ekonomi yang tidak jadi dirilis gitu akibat dari penutupan. Dan dengan dibukanya kembali pemerintahan ini tentunya diharapkan data-data ekonomi Amerika Serikat ini bisa kembali dirilis, bisa kembali dilihat oleh publik, dan juga publik nantinya akan menilai bagaimana kondisi dari perekonomian Amerika Serikat. Dan itu tentunya implikasinya akan juga pada
uncertainty yang ada di pasar juga. Jadi Oke. memang emas ini kan sangat sangat erat pengaruhnya terhadap ketidakpastian. Jadi kalau saya melihat dengan kondisi yang ada saat ini, emas ya masih cenderung menguat tapi pergerakannya sedikit terbatas seperti itu. Oke, tapi akankah emas ini masih akan menjadi apa ya, safe haven favorit gitu oleh pelaku pasar juga hingga mungkin tahun 2026? Kalau menurut Elvan bagaimana nih pandangannya? Iya, kalau menurut saya emas itu akan selalu menjadi safe haven aset. Namun tentu ya mau di safe haven aset ataupun di kelas aset apapun, namanya sebuah aset harga yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan pasti akan ada momennya, waktunya untuk mengalami koreksi. Itu berlaku di semua aset baik itu Ya, di safe haven ataupun di non safe haven. Jadi perlu kita cermati, perlu kita sedikit waspadai bahwasannya kenaikan emas yang sudah terjadi ini jangan kita kira akan selamanya naik terus yes. tanpa ada koreksi. Jadi memang harus di-manage, kita punya ekspektasi terhadap pergerakan harganya ke depan. Jadi boleh kita masih percaya bahwasannya emas itu dalam jangka panjang sangat layak untuk kita dijadikan safe haven, namun secara harga itu pasti akan tetap menunjukkan adanya volatilitas, adanya kenaikan dan juga penurunan, apalagi sudah naiknya cukup kencang. Tapi untuk jangka panjang tetap masih cukup baik. Baik.